Sebenarnya itu bergejolak gitu dalam diriku. Nggak bisa, mana bisa perceraian itu diprediksi ya. Perceraian itu kan keputusan bersama ya. That's why aku konfirmasi dengan ikut sesinya itu. Make sure kamu like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya, supaya kamu nggak ketinggalan video-video terupdate. Oke teman-teman leaders, nah kali ini aku juga mau sharing nih pengalaman kemarin barusan aja ikutan sesi yang namanya Bahagia Selamanya. Sesi ini dibawakan oleh Kang Diki dan Teh Andin. Mereka berdua adalah pasangan suami istri. Aku ketemu mereka itu di Points of View Indonesia Tribe. Jadi dalam rangka merayakan anniversary mereka yang ke-10 tahun, mereka membawakan sebuah sesi yang itu sebenarnya adalah ramuan dari Gottman Method gitu ya. Mereka berdua sengaja mempelajari metode ini karena mereka berdua punya misi teman-teman, menciptakan, melahirkan banyak pasangan bahagia gitu di keluarga mereka. Dari keluarga yang bahagia itu dampaknya banyak banget gitu, mulai dari kesehatan fisik, kesehatan mental, bahkan kesuksesan gitu secara material. Aku juga jadi ikutan tertarik gitu ya untuk hadir dan masuk juga dalam prosesnya, karena ada satu poin sebenarnya yang bikin aku menarik saat itu. Karena di Gottman Method itu juga salah satunya kita jadi bisa memprediksi yang namanya perceraian. Ketika aku mendengar statement itu, bagaimana memprediksi perceraian, sebenarnya itu bergejolak gitu dalam diriku. Nggak bisa, mana bisa perceraian itu diprediksi ya. Perceraian itu kan keputusan bersama ya. That's why aku konfirmasi dengan ikut sesinya itu. Ini definisi aku sendiri, aku mencoba mereframe itu. Ketika masuk ke bagian itu, aku juga jadi lebih menyadari sebenarnya yang dibahas di sana itu bukan kayak apa ya, melihat itu menjadi indikator, ayo kalau kamu udah di indikator ini, hati-hati habis gini kamu bercerai, itu bukan seperti itu. Tapi lebih ke arah kayak mengajak pasangan-pasangan ini untuk lebih aware dengan gejala-gejala, membuat mereka dalam tanda kutip mandul untuk menyelesaikan konflik mereka. Contohnya ya salah satunya kayak menumpuk kekesalan, punya ekspektasi, punya kebutuhan, punya perasaan ini nggak diungkapkan tapi malah dipendam gitu ya. Dan salah satunya yang menarik buatku karena ini ada hasil penelitiannya adalah DFA teman-teman, Diffuse Psychological Arousal, semacam kayak kondisi gitu ya di mana pasangan-pasangan ini udah kayak merasa, aduh aku udah nggak tahan sama konflik ini, aku udah nggak tahu caranya hadepin konflik ini, dan ujung-ujungnya ending-endingnya adalah pura-pura diabaikan. Tapi kita tahu pura-pura diabaikan itu kayak pura-pura nggak tahu, itu bukan berarti udah selesai ya. Tapi itu kayak ya udah ditumpuk aja karena nggak bisa nyelesain, akhirnya ditumpuk gitu. Mereka juga dicek tuh, mulai dari tekanan darah, saturasi oksigennya gitu ya, beserta juga yang namanya pulse, detak jantungnya. Mereka denyut jantungnya itu relatif pasti di atas 100 detik per menit. Tuh otak udah nggak bisa jalan, otak itu nggak bisa mikir gitu. Tekanan darah juga naik, saturasi oksigen menurun di bawah 95%. Hampir-hampir di akhir kita juga akhirnya diajarin untuk olah nafas. Tekanan darah naik, kemudian saturasi oksigen bisa turun, detak jantung makin naik. Nah, bukankah ini juga apa ya, ini tiga hal yang sangat dekat banget dengan yang namanya nafas gitu kan. Dan memang bener kan, ketika kita mengalami yang namanya marah itu kan kayak seolah-olah kayak menahan nafas gitu. Makanya ketika orang menangis itu kan juga menangisnya terisak-isak ya kan. Nah itu kan bukankah juga apa, ritme nafas juga jadi berubah di sana. Memang sih yang namanya nafas itu kan terjadi secara natural di bawah sadar gitu kan. Ya coba aja kalau kita biasa-biasa aja gini, yang namanya nafas itu kan ya nggak kita sengaja atur ya, sedih atau mungkin perasaan-perasaan yang lain, secara nggak sadar ritme nafas kita juga berubah. Dan di latihan olah nafas itu sebenarnya kita memberikan ekstra perhatian juga dengan nafas kita ketika emosi atau feeling kita juga berubah. Ketika mulai marah gitu ya, kita mulai juga aware dengan nafas kita. Oke, tarik nafas dulu. Oke, tenangin diri gitu ya, tarik nafas dulu, ambil, oke. Ya anyway gitu ya, yang namanya manusia menghadapi konflik itu kan nggak cuman manusia yang punya rumah tangga ya. Kalau dalam konteks ini memang sesi ini kan memang dibawa untuk pasangan. Tapi manusia mana sih gitu ya, nggak punya konflik dalam hidupnya gitu kan. Dan mengapa enggak gitu ya, kita coba praktekkan itu kalau memang itu bisa jadi solusi buat kita supaya lebih bijak lagi mengambil respon, mengambil tindakan atas konflik itu. Ini ajakannya gitu ya. Yuk coba lihat lagi itu di sisi kehidupan kita mana sih yang kita itu masih juga punya konflik, dan tapi kita seringkali pura-pura lupa dengan konflik itu, seakan-akan ya itu cuma ditumpuk aja di sudut ruangan gitu ya. Coba menyapa kembali konflik itu dan cobalah berdamai dengannya. Dan ketika gejolak-gejolak perasaan itu muncul lagi gitu ya, perasaan yang pasti nggak nyaman gitu, pasti bikin nggak nyaman, coba berikan nafas di sana.
Aku yakin olah nafas banyak banget, teman-teman kalau cari di YouTube juga banyak banget referensinya. Teman-teman juga boleh ambil aja salah satu dan coba teman-teman praktekkan di area sana. Dan ketika teman-teman udah mempraktekkan itu dan melihat satu hasil yang berbeda, hasil yang lebih baik, yuk coba teman-teman juga boleh komen di kolom komen ya. Dan kita akan berbagi pengalaman kita bareng-bareng.